Trending topik yang pertama, kita akan bahas berkaitan dengan cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi. Ini mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di tanah air yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi. Banjir luapan aliran Sanen Rejo, contohnya pemirsa di Desa Wonosari Asri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kian meluas dan lebih dari 1.600 kakak terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Ya, pemirsa, banjir meluas mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Namun mereka tetap memilih bertahan di rumah masing-masing menunggu banjir surut karena telah terbiasa dengan banjir. Warga yang terjebak banjir pun membutuhkan bantuan makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan makanan korban terdampak banjir. BPBD dan Dinas Sosial juga telah mendirikan dapur umum. Dan ini adalah visualnya terkait dengan banjir di Jember yang sudah meluas dan juga merendam pemukiman. Selanjutnya, di Kediri pemirsa, banjir bandang menerjang sebuah desa. Dan inilah detik-detik banjir bandang yang direkam oleh warga di Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Minggu sore. Bencana banjir bandang ini terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Derasnya guyuran hujan selama 3 jam ini menyebabkan Sungai Bendo Krosok yang melintas di wilayah tersebut meluap. Akibatnya sekitar 80 rumah warga di 2 dusun yakni Dusun Ngelaban dan Dusun Maron, Desa Maron terendam banjir setinggi 80 cm. Luapnya Sungai Bendo Krosok ini diduga lantaran banyaknya sampah dan tumpukan bambu yang menyumbat pintu air di Dusun Maron sehingga laju air terhambat. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, pemirsa, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Di antaranya Kota Makassar, Maros, dan juga Parepare. Di Kota Makassar, banjir merendam kawasan pemukiman warga Perumnas Antang di Kelurahan Manggala. Sebanyak 760 jiwa atau 186 kepala keluarga mengungsi karena banjir merendam rumah yang mencapai atap rumah warga. Dan kita saksikan bersama pemirsa, ini adalah visualnya yang mana Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto pun juga menetapkan Kota Makassar dalam keadaan darurat bencana setelah wilayah Kota Makassar kembali dilanda banjir. Hal tersebut ia sampaikan usai meninjau lokasi terparah banjir di Kota Makassar, yaitu di Kecamatan Manggala. Pemerintah Kota Makassar akan tetap siap siaga dalam mengantisipasi kemungkinan bencana yang lebih buruk, juga menghimbau masyarakat agar selalu siap siaga menghadapi banjir seiring dengan terjadinya curah hujan tinggi di beberapa kabupaten penyangga yakni Maros dan juga Goa. Dan saat ini terdapat 3 kecamatan yang terendam banjir di Kota Makassar, masing-masing di Kecamatan Manggala, di Kecamatan Biringkanyaya, dan juga Kecamatan Panakukang. Dan kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto berikut ini. Sejak kemarin saya sudah sampaikan lewat status saya agar siaga banjir. Kondisinya seperti ini, badai di Maros, di Pangkep Baru, dan di Goa, itu akan menyebabkan kiriman ke sini. Nah, sehingga ternyata hari ini benar sekali sesuai dengan prediksi kita. Dan sekali lagi kita tetap harus mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk lagi dari ini. Sekarang tadi sudah tangani darurat, keadaan darurat bencana, saya sudah tangani tadi. Dan semua ekosistem darurat bencana sudah mulai berjalan. Ya, banjir di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya ada di beberapa kecamatan termasuk juga Makassar, ini dinilai cukup parah begitu ya, sehingga membutuhkan bantuan dan penanganan dari para petugas gabungan saat ini. Nah, ini yang kita lihat visualnya saat ini adalah kondisi terbaru di sana, yang mana kalau kita lihat banjir hampir seatap rumah dan warga pun mengungsi karena terlihat tidak memungkinkan
untuk tetap tinggal di rumah karena kondisi banjir yang cukup tinggi, hampir seatap di sana. Ya, dengan kondisi seperti ini mau tidak mau warga harus bisa dievakuasi begitu ya, mengingat banjirnya sudah seatap rumah begitu, dan juga kalau kita lihat banjir ini menyebabkan jalan trans di beberapa lokasi seperti Takalasi, Kabupaten Baru, dan juga Tompoladang, Kabupaten Maros tidak dapat dilalui. Seperti ini yang terjadi di wilayah Maros, pemirsa. Arus banjir begitu deras, namun kita lihat masih ada anak-anak dan juga warga yang justru berenang begitu ya. Tapi ini kita lihat lagi seperti di Kabupaten Maros, seorang babinsa bertaruh nyawa. Ternyata mereka menyelamatkan pengendara motor yang terseret arus banjir di Kecamatan Maros Baru. Dan pemirsa, inilah video amatir yang memperlihatkan seorang babinsa yang bertaruh nyawa menyelamatkan pengendara sepeda motor yang terseret arus banjir saat sungai meluap dan memutus akses jalan penghubung kecamatan. Berdasarkan data BPBD Maros, salah satu lokasi banjir terparah ini berada di Kecamatan Pesisir, khususnya di bantaran Sungai Maros. Bencana banjir di Kabupaten Maros ini mengakibatkan 12 kecamatan terendam dan dampak meluapnya Sungai Maros yang mengakibatkan banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Dan pemirsa, tak hanya merendam permukiman penduduk, banjir juga memutus 15 jembatan penghubung. Kita lihat lagi di Parepare, cuaca ekstrim juga melanda kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang melanda kota Parepare tersebar di 4 kecamatan. Total kejadian banjir berada di 7 titik di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bacu Kiki Barat, dan juga Kecamatan Ujung. Tim SAR gabungan telah melakukan evakuasi warga yang terjebak luapan banjir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.